Jamaah. Yeay. Ini ada istri nih, ya mungkin jamaah yang di rumah juga pasti mau pengen cantik ya buat suaminya. Nah ini karena tujuan mempercantik diri, akhirnya dia melakukan yang namanya sulam bibir. Biar bibirnya merah nggak selalu pakai lipstik. Terus udah gitu tato alis, wah biar alisnya nggak ribet tuh ya kan. Kalau perempuan kan ribet banget alisnya, ketebelan lah apalah segala macam. Akhirnya ditato alis. Nah ini tujuannya untuk menyenangkan suami. Boleh nggak nih Ustazah, Ustazah, Bunda ya, mohon izin penjelasannya silakan. Baik, terima kasih Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Ketika kita sebagai istri ingin menyenangkan suami, memang itu adalah merupakan kewajiban. Kewajiban istri adalah ketika dipandang oleh suami menyenangkan. Ya, ketika suami berangkat bekerja, barangkali di luaran sana melihat yang cantik-cantik, ya, yang indah-indah. Ketika pulang ke rumah, maka tugas seorang istri kalau bisa berhias, namun jangan terjebak. Ya, karena sekarang sedang tren, ya, cabut, apa tuh, tato alis atau sulam bibir. Ini memang sangat susah ya, kita sebagai perempuan itu ingin terlihat cantik, namun ketika merubah apapun bentuk dari yang Allah berikan itu, hati-hati, kita harus paham bahwa merubah bentuk apapun dari yang sudah Allah tentukan kepada kita dalam bentuk yang sempurna itu haram. Bagaimana kita niatnya, tujuannya untuk menyenangkan suami. Kalau suaminya memberikan izin, misalkan coba mama itu kan udah anaknya 3, udah berubah ya. Boleh nggak mama itu supaya tambah cantik nih ke salon. Papa punya uang nih bekerja untuk mama supaya mama cantik. Untuk papa, catat untuk papa. Bukan untuk orang lain. Maka ketika menyenangkan suami, kalau dalam faktor kesehatan tidak membahayakan, ada izin dari suami, diperbolehkan tapi jangan berlebihan. Tapi kalau sampai misalkan bibirnya dari tipis, dari bagus sampai punten ya, sampai berlebihan jadi menyakitkan juga, disuntik juga kan sakit, ditarik sana ke sini juga. Itu ada unsur nanti impactnya setelah atau pasca daripada kita merubah bentuk, apakah ada efek kesehatan untuk kita, apakah bisa ke depannya menjadikan penyakit atau sakit kanker atau apapun, maka kita hindari. Bukankah Allah itu ingin agar kita itu selamat, indah secara alami. Nah kalau misalkan kita izin kepada suami, suami membolehkan, ya kalau misalkan tidak melebihi, ya hanya untuk bibirnya supaya merah agar tadi ngirit ya, supaya nggak beli lipstik itu. Tapi itu catatan suami ya. Tapi kalau yang belum bersuami haram hukumnya. Apapun kalau kita ikuti agama kita pasti ada maslahatnya. Tidak mungkin Allah itu melarang sesuatu perbuatan amal kita yang tidak sesuai dengan yang Allah berikan, ada madaratnya. Jadi hindari kemadaratannya, apa yang kira-kira maslahat, walaupun itu belum tentu menurut kita itu enak, tapi itu pemberian Allah, syukuri. Tandanya orang yang bersyukur itu adalah memanfaatkan, merawat tubuh dengan sebaik-baiknya tanpa ada unsur melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk ibu-ibu, bunda-bunda, mama-mama dimanapun berada, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan suaminya. Amin. Niat kita untuk menikah itu adalah ibadah. Menerima segala kekurangan, menerima segala kelebihan dari awal kita menikah sampai akhir hayat, mudah-mudahan sampai surganya Allah. Kalau misalkan kita di pertengahan jalan dalam pernikahan terjadi perubahan-perubahan, ya sebagai suami bijaksana. Karena nanti akan timbul rasa sayang. Bener. Kalau sudah sayang tidak melihat fisik lagi. Gak lihat, semuanya yang ada di istri udah cocok aja udah. Betul. Gitu. Nah, apalagi sulam bibir itu kan sama juga kayak tato sama alis, kan menyakiti juga. Nah, itu dan perempuan apalagi nggak boleh gitu ya. Lagi pula kalau misalnya yang hobi suka cukur-cukur, jangan cukur alis, kan masih ada bulu-bulu lain yang bisa dicukur. Selain yang di muka ya Ustaz ya. Terima kasih banyak Bunda atas penjelasannya. Sama-sama Kak Fadli.